terus ada Bapak Allah gitu. Tuhan Bapak ya? Iya, kayak gitu. Itu saya diam aja. Habis kayak begitu. Sudah diberkati lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Tadi saya nonton video. Dalam video tersebut ada seorang anak kecil berpeci yang saya yakini dia Islam. Diwawancarai, anak kecil ini mengatakan dia diajak ke gereja, dan di gereja diajar nyanyi-nyanyi, doa, terus nyebut Bapak Allah, Yesus, dan dikasih makan, dan seterusnya dan sebagainya ya. Namun ada hal-hal yang harus saya luruskan, saya koreksi ya. Karena ini bisa menimbulkan hal-hal yang kurang harmonis antara kita dan saudara-saudari kita yang Islam. Karena dalam video tersebut seolah-olah anak kecil ini dirayu-rayu, diajak ke gereja dan diajari untuk menyanyi-nyanyi Kristen, untuk berdoa cara Kristen, dan dikasih makan makanan dan seterusnya dan sebagainya. Anda udah nggak sabar, tapi kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus ambil alih lidah mulut hamba-Mu, supaya kata-kata hikmat tidak menghujat, tidak menghina, tidak menista, tetapi membawa kedamaian untuk meluruskan, supaya tidak ada fitnah di antara kami, sehingga Indonesia, rakyatnya terus saling bersatu untuk membangun negeri ini. Kuasa setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, roh pemecah belah, saya patahkan dalam nama Yesus. Berikan kepada kami hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal, akurat, konsisten kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus kami dipelihara, dijaga, dilindungi, bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan Yesus, kami cakap menunggu segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita langsung saksikan videonya ya. Ganggu apa namanya tadi kan diajakin ini ya, terus Natal. Diajakin Natal ya, terus gimana terus? Habis itu di sana nyanyi haleluya gitu. Nyanyi yang haleluya, haleluya kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya diem aja. Udah nyanyi kayak gitu, di layarnya ada tulisan Yesus terangilah hidup kami gitu, terangilah jalan kami, masukkanlah kami ke dalam surgamu, Yesus lindungilah kami dari kejahatan atau iblis-iblis. Terus ada Bapak Allah gitu. Tuhan Bapak ya? Iya, kayak gitu. Itu saya diem aja. Habis kayak begitu datang anak-anak saya gitulah, cewek, pada pakai gaun putih, bawa lilin. Di ruangan itu dimatiin semuanya lampunya. Yang dinyalain cuma lilin-lilin itu doang. Pertamanya lilin kedamaian, itu lilin itu. Udah lilin-lilin itu udah berdoa yang Yesus itu pulang kasih makanan daging, kue, habis itu dikasih kayak kado gitulah. Kalau yang dagingnya itu saya nanyain daging apaan, katanya itu daging ayam. Saya kan nggak percaya, kan itu gereja, saya buang aja dagingnya. Kuenya saya makan, saya berdoa dulu baru saya makan. Pas pulangnya, pas besoknya lagi ngeles, ditanya, Derek pengen sekolah minggu nggak, kayak gitu. Kata saya, sekolah minggu apaan? Sekolah minggu ya kayak baca-baca Alkitab gitu. Baca Alkitab, saya baca Al-Quran, saya ngaji, kata saya. Emang ngaji dapat apaan? Nggak dapat apa-apaan, kata saya. Baru nge-sekolah minggu aja dapat hadiah, enak kayak gitu. Banyak
teman-teman rame, ntar dapat hadiah, dapat kado. Nah, dalam video ini saudara, ada beberapa hal yang harus saya tanggapi ya. Yang pertama, benarkah atau betulkah anak ini ya dihasut atau dirayu oleh orang Kristen, diajak ke gereja untuk bergereja, memuji Yesus, menyembah Yesus, berdoa dalam nama Yesus, bahkan tadi dia katakan ada diajari untuk menyebut Bapa Allah, Bapa Allah. Saudara Bapak Ibu sekalian, kalau saya pribadi kurang percaya ya. Karena saya tahu betul, saya pribadi ya, saya tidak akan mengajak anak-anak kecil ke gereja. Karena anak kecil itu tidak boleh diajak ke gereja kalau dia Islam. Ya, karena dia harus mengikuti orang tuanya. Itu ada undang-undangnya ya. Tapi kalau dia sudah dewasa, itu dia diberikan bebas memilih untuk meyakini agama mana yang dia harus ikuti gitu. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang ngajak anak-anak kecil begini ke gereja tanpa sepengetahuan orang tuanya atau tanpa disetujui orang tuanya, ya ini memang keliru, salah. Tapi saya nggak percaya gitu loh, bahwa ini sengaja diajak ke gereja ya untuk mengikuti acara ibadah gereja. Karena gereja itu terbuka untuk siapa saja dan tidak melarang siapa saja untuk datang. Biasanya memang kalau di daerah-daerah yang saya ketahui, kalau ketika ada acara Natal, biasanya yang Islam-Islam pun datang ya. Anak-anak kecil nggak diundang, datang sendiri gitu loh. Nah, mereka nyanyi-nyanyi dan terus dikasih makan. Ya, dan kalau dikatakan bahwa makanan yang dikasih itu adalah haram, apanya yang haram? Karena biasanya di gereja itu kalau buat acara di kampung-kampung itu udah memang disiapin makanan yang ikannya bukan daging babi, yang ikannya itu bukan haram. Bisa daging ayam, bisa ikan gembung, ikan lele, ikan apa sajalah ya. Nah, sudah dipersiapkan itu untuk orang-orang yang memang tidak makan daging babi. Jangankan orang Islam, orang Kristen saja tidak semua suka daging babi. Contohnya saya nggak suka makan daging babi. Jadi kalaupun saya misalnya makan daging babi itu udah keterpaksaan karena tidak lagi mau dimakan. Kalau masih ada yang lain mau dimakan, saya tidak akan pernah makan itu. Nah, jadi kalau dia katakan ya, wah dikasih makan gini, ini kan ini menggiring opini ya. Makanya dengar baik-baik tadi ya, ini menggiring opini. Itu yang pertama, saya yakin orang itu datang sendiri. Yang kedua, ya, kenapa ini video ini dibuat oleh mereka? Ini sengaja untuk membuat keruh masalah. Karena mereka juga tahu bahwa anak kecil itu tidak boleh diajak untuk ke tempat ibadah yang bukan tempat ibadah agamanya. Anak kecil belum boleh itu. Itu ada perlindungan anak untuk hal itu. Anak kecil harus ikut orang tuanya dulu. Setelah dewasa baru dia boleh mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu konten yang dibuat orang ini di channel tertentu ya, ini sengaja untuk memancing umat Islam biar emosi, marah. Kok anak kecil sudah diajak-ajak begitu sih? Gitu loh ya. Supaya apa gitu? Mau dikristenkan gitu. Kalau kita kembali ke Alkitab, Yesus bilang di Matius, jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Jadi saya saja ya tidak pernah ngajak anak kecil datang ke gereja, tapi kadang-kadang anak kecil itu datang kebetulan karena itu teman anak saya. Dia datang ikut ibadah, kita mau usir dia, ya nggak mungkin lah. Ya, jadi saya di sini bukan ingin
mengkeruhkan masalah, tetapi saya ingin meredamkan. Karena kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air ini jangan sampai ada orang-orang tertentu yang coba-coba membuat konten, entah itu istilahnya mengadu domba, entah itu istilahnya untuk cari sensasi supaya orang lain panas sehingga terjadi kekeruhan, terjadi permasalahan gitu. Kalau ini memang sengaja dibuat ya secara struktural, secara sistematis, secara kesengajaan, ini memang pelakunya ini memang menghalalkan segala cara, haram hukumnya. Haram hukumnya ya. Karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan supaya rakyat Indonesia ini tidak menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Mari kita sama-sama lebih mengutamakan keharmonisan kita, walaupun kita tidak seukhuwah dalam agama, dalam iman, tapi kita seukhuwah dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu kita tetap jaga persatuan kesatuan negara Republik Indonesia untuk tidak terpecah belah. Saya pikir apa yang saya sampaikan ini demi kebaikan kita semua. Mari sebelum kita doa ya, pelayanan kami tunjukkan ke buat saudara. Kita tidak mempengaruhi anak-anak kecil ya. Kita pelayanan sampai ke dusun-dusun saudara. Ya. Andeng ya. Nah, kalau nggak salah kecamatannya Tembilang. Sampai terus ini saya aja nggak bisa kelihatan saudara karena nggak ada lampu di sini. Ini nggak ada lampu. Jalan. Nggak ada lampu ya. Kecamatan apa? Oh, Singa Temila. Kabupaten Landak. Ya. Ya, kita tadi ada orang lagi dari sawah saudara di belakang. Lagi ngambil apa Pak? Cari ikan. Ah? Cari ikan. Oh, oh gitu ya. Ikan. Ini perjalanannya cukup jauh sebenarnya, tapi kita potong-potong ya. Kita potong-potong biar cepat. Udah sampai. Padahal ini sebenarnya agak jauh ya. Kita akan masuk. Nah, ini Jemaat-jemaat udah datang ya. Kalau saya lihat nih, udah datang jemaat-jemaat di sini. Ini di daerah Kalimantan, tetapi dari Pontianak itu masih 6-7 jam kemarin ya. Nah, kita sudah sampai di sini saudara. Ya. Nah, kita sudah. Nah, ini ibadahnya ya. Nah, disinilah ibadahnya saudara ya. Saya akan perkecil aja ininya ya, karena banyak lagu-lagu ya. Nah, ini ibadahnya ini. Ya. Ya, jadi pakai tenda ibadahnya ya. Doakan supaya kami tetap setia melayani orang-orang yang di desa-desa. Karena memang bukan gampang ya melayani mereka, karena kita bukan diundang, kita datang sendiri, tentunya pakai biaya sendiri. Doakan supaya Tuhan membuka jalan buat kami, bisa kami melayani mereka. Kasihan kan mereka pakai tenda seperti ini. Kehadiran kami di sini memberikan semangat buat mereka ya. Oleh sebab itu, Anda kalau mau video aslinya, ini judulnya ya. Ini judulnya Pendeta Risuli Lubis. Coba di zoom, Pendeta Risuli Lubis KKR menggunakan tenda di desa Andeng, Kecamatan Tengah Temilah, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jadi mari kita doa saudara, supaya kita tetap memberitakan Injil tapi dengan hikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, jangan sampai melanggar undang-undang negara Republik Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang Kau buat dalam hidup kami. Roh Kudus ambil alih supaya kami tetap terus giat memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.